Setelah itu aku dicek. Hai baby. Siapa namanya? Namanya jadi itulah pengalamanku melahirkan di YouTube. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Ripka Rashbi. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga baik-baik aja ya. Ya, seperti inilah penampakan diri ini setelah berbulan-bulan off dari YouTube. Kurang lebih 6 bulan lebih kayaknya ya. Sejak video terakhir yang saya baru upload kemarin, itu adalah video yang sudah saya buat lama banget, tapi baru terupload kemarin karena baru ada niat gitu ya untuk mengedit. Jadi saya mohon maaf sekali. Banyak banget penyesuaian baru sebagai mama muda ya, yang pasti setelah melahirkan semuanya bahasa Inggrisnya tuh all over the place. Bahasa Indonesianya apa ya? Amburadul ya, sesimpel itu ya bahasa Indonesianya. Amburadul, yes. Khususnya di timing, untuk schedule, mengatur banyak yang harus diatur, kehidupan yang lama yang masih nggak ada tanggung jawab besar itu yang harus diubah ya, yang harus ditata supaya maksudnya menyesuaikan dengan schedule si baby. Oke, di sini aku pengen sharing atau pengen bercerita, berbagi pengalaman bagaimana sih pengalaman aku melahirkan di Hong Kong yang jauh dari keluarga, jauh dari kerabat yang bisa membantu saat misalnya kita lahiran ya. Misalnya kalau di Indonesia ada orang tua, ada saudara, ada kakek nenek, atau kalau di Inggris ya keluarga suami, ada keluarga suami, papa mama mertua, ada ipar yang bisa diminta bantuan gitu. Sedangkan di sini di Hong Kong cuman kita berdua aja. Nggak mungkin ya kita bakalan minta tolong teman untuk pulang pergi ke rumah kita, ngejagain kita, masakin kita, atau bantu ngejagain baby. Tidak mungkin saudara di negara seperti negara Hong Kong, kecuali Anda punya asisten rumah tangga begitu. Nah, di sini aku cuma berdua sama suami, langsung ke proses lahiran. So, sejak awal kehamilan, aku dan suami selalu periksa di public hospital dan mengikuti program dan aturan dan jadwal yang sudah dijadwalkan oleh public hospital di daerah tempat kita tinggal ya, kurang lebih 15 menit dari rumah kita, rumah sakitnya. Namanya Tuen Mun Hospital atau Rumah Sakit Tuen Mun. Oke, langsung aja di minggu ke-30. Di minggu ke-30 itu kita ada check up ultrasound atau USG ya. USG-nya di sini nggak tiap bulan atau nggak tiap minggu gitu ya. Kalau dari public hospital itu cuma 2 kali. Jadi waktu aku awal-awal hamil itu aku sama suami sering check up atau ultrasound ke tempat private ya, yang kayak per bulan gitu kita cek babynya gimana, aktif enggak. Dan di minggu ke-30 kita check up di public hospital. Di situ hasilnya babynya agak sedikit lebih besar dari ukuran semestinya. So, setelah itu kita check up lagi, check up terus di minggu-minggu berikutnya. Setelah minggu ke-30 di sini check upnya tiap 2 minggu sekali. Jadi tiap 2 minggu sekali itu aku datang ke rumah sakit untuk dicek. Cuman apa ya, kalau itu bukan kayak ultrasound, itu bukan, tapi kayak cuman dicek perutnya, heartbeatnya itu, detak jantungnya bayi, apakah sehat atau enggak gitu, terus apakah babynya aktif. Tapi nggak dicek di ultrasound yang di screennya gitu, enggak. Jadi mereka tuh nggak tahu babynya tuh segede apa gitu ya. Untuk ngecek ukuran baby itu kita harus ultrasound, sedangkan ultrasound terakhir itu di public hospital pas aku hamil 30 minggu. Jadi setelah itu tiap 2 minggu cuman dicek detak jantungnya doang gitu loh. Nah, di minggu ke-36 karena perutku tuh gede banget ya, aku ngerasa kayak ini babynya tuh pasti gede. Dan aku juga ngomong sama suami, apa kita cek ultrasound private lagi ya gitu, maksudnya supaya kita tenang gitu loh, untuk memastikan aja. Tapi karena apa ya, keadaanku udah agak susah move gitu ya, udah susah gerak gitu lah, udah begah banget. Jadi untuk jalan jauh itu private klinik kita itu di Tsim Sha Tsui, kira-kira 1 jam dari sini ya. Dan
keadaanku pun nggak ada masalah apa-apa ya, nggak ada keluhan apa-apa selain udah begah dan punggung sakit. Itu karena bawaan baby ya, yang kalau untuk orang hamil itu pasti normal ya. So karena nggak ada gejala kayak pendarahan atau apa ya, air ketubanya pecah atau gimana, pokoknya semuanya baik-baik aja. Jadi kita memutuskan untuk ya udahlah nurut sama apa kata public hospital aja, karena kan tiap 2 minggu kita check up gitu loh, dan pasti kita percaya dong apa yang di hasil yang dikatakan dokternya ya kan. Ya seperti itulah, pokoknya kita percaya sama mereka ya, karena mereka kan ahli medis, ahli di bidangnya gitu kan. Sampai akhirnya minggu ke-38 itu aku udah semakin apa ya, kayak desperate lah. Apa sih bahasa Indonesianya desperate? Apa bahasa Indonesianya desperate? Tolong Anda bantu saya menjelaskan di komen. Kayaknya udah nggak kuat gitu loh. Nah, pas 38 itu kita juga ada check up di dokter, dan kita bilang sama dokter, "Dok, ini kan terakhir ultrasound babynya agak gede ya. Takutnya apa nggak sebaiknya di ultrasound, karena takutnya babynya itu oversize gitu loh." Dan karena waktu check up ke-30 itu size-nya agak gede, ukurannya agak gede si baby, aku dicek apa ya, gula darah itu semuanya normal gitu loh. Dan waktu kita check up di 38 minggu, kita minta dokternya untuk ultrasound, dokternya bilang, "It's okay, semuanya baik-baik aja. Kamu kan nggak ada keluhan, nggak ada masalah atau problem di kandungan. Terus gula darah kamu juga hasilnya normal gitu. So, everything is fine. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Kita tunggu aja ini minggu-minggu ke depan gimana reaksinya si baby. Mungkin ini udah dekat gitu ya." Nah, ternyata permintaan kita untuk ultrasound itu nggak dikabulkan, dan karena dokternya juga ngomong kayak gitu, kita ya sudah sabar-sabar aja lah, kita tunggu juga hari-hari ke depan ini kayak gimana gitu ya kan. Terus akhirnya si dokter ngasih kita submissionnya itu di 41 minggu. Setelah 36 minggu ya, itu kita check up-nya lebih rutin. Jadi setiap seminggu sekali kita itu ke rumah sakit gitu. Nah, setelah 38 minggu check up ke 38, nah check up ke 39 minggu. Nah, di situ dokternya juga sama, semuanya baik-baik aja, detak jantungnya baby sehat, dan mamanya pun nggak ada keluhan. Akhirnya dokternya bilang, "Oke, untuk hari-hari ke depan, kalau masih tidak ada tanda-tanda kebrojolan diri ini ya," kebrojolan, tanda-tanda baby mau keluar, mereka ngasih submission kayak surat gitu. Sampai 41 minggu belum keluar, langsung ke rumah sakit. Jadi 8 Maret 2022, hari dimana usia kandunganku tepat 41 minggu. Dan saudara, masih belum ada tanda-tanda si baby ingin keluar ya. Jadi sangat-sangat betah sekali, nyaman dengan keadaannya di perut mamanya, meskipun mamanya udah kesakitan. Akhirnya tanggal 8 Maret kita berangkat ke rumah sakit, dan kita harus sampai ke rumah sakit jam 8.45. Sekarang jam 8 lebih, dan kita harus ada di rumah sakit jam 8.30. Kita udah di hospital ini. Setelah itu aku dicek kandungannya dan di ultrasound. Guess what? Waktu dicek pakai ultrasound, awalnya cuma dicek sama satu orang. Setelah itu mukanya itu udah confused ya, mukanya itu udah bingung gitu yang ngecek. Akhirnya manggil beberapa asesor yang lain lah, yang tukang ngecek gitulah. Sepertinya 5 orang datang ngecek lagi sampai kurang lebih 1 jam ya, kayak bener-bener dicek secara teliti. Dan dari raut muka mereka itu tidak terlihat menenangkan buat saya ya. Sepertinya ada something wrong. Akhirnya dicek, mukanya tuh kayak muka mereka pada shock, dan mereka tidak menceritakan itu kepada saya, mengatakan itu kepada saya secara langsung. Butuh beberapa waktu, akhirnya mereka bilang ke aku, "Bu, ini sepertinya baby Anda ukurannya 5 kg. 5 kg? What? Apa? What? 5
5 kilogram, speechless ya. Udah, pokoknya di situ aku langsung, pokoknya udah speechless lah, udah pasrah. Oke, terus gimana? Sepertinya harus emergency C-section alias sesar ya teman-teman. Akhirnya di situ mereka nelpon suami, dan suamiku bilang ACC ya, of course harus sesar ya, mau nggak mau, yang bener aja mau ngebrojolin 5 kg dari VJJ. Kita memutuskan untuk C-section, dan aku pun udah siap ya, maksudnya mau normal kayak mau C-section, udah aku persiapkan mentalku dari rumah. Apapun, yang penting bayinya selamat dan aku juga selamat. Lakukanlah yang terbaik, karena pasti dokter tahu yang terbaik ya. Akhirnya di situ emergency C-section, dan sekitar jam 3.43 sore si baby pun lahir dengan selamat. Dan berat babynya, apakah Anda bisa menebak? Silakan tebak sekarang sebelum saya mengatakannya. Berat si baby itu 4,93 kilogram. Kilogram ya pemirsa, bukan gram. Oke, 4,93 kilogram, which is cuma kurang 7 gram aja kali 5 kilogram. Bukan begitu? Setelah C-section, aku cuman disuruh nyium si baby, abis itu si baby diambil dari aku, karena ukurannya yang besar, dia harus ditaruh di pediatrician ya namanya ya. Pokoknya ruang khusus buat mengobservasi si baby, dan untuk dicek apakah gula darahnya si baby itu normal atau tidak normal gitu, apakah dia perlu diet gitu ya. Terus habis itu ya si baby ditaruh di ruang sendiri, dan aku pun ada ruangannya sendiri. Jadi selama 48 jam si baby diobservasi, dites, dicek supaya memastikan babynya benar-benar sehat gitu ya. Dan selama itulah aku nggak bisa ngelihat si baby. Jadi begitu lahir ceprot, cuman dicium, dan aku nggak lihat, nggak ingat mukanya seperti apa ya pemirsa. Jadi misalnya dikasih baby lain ya bakalan aku terima kalau dibilang itu babyku. Untung aja ada kemiripannya sedikit sama bapaknya. 2 hari aku nggak bisa lihat baby, tidak diperbolehkan untuk melihat baby, karena saat itu Om Imron ya, Om Imron, kasus Om Imron di sini sangat-sangat melejit, melambung tinggi gitu ya. Jadi aturannya nggak boleh untuk pasien di beda ruangan bertemu. Jadi saya harus berpisah dengan baby selama 2 hari. Oke, sekarang cerita tentang setelah baby diambil. Jadi setelah operasi baby diambil, aku istirahat kurang lebih 1 jam ya, setelah dijahit lagi. Dan setelah 1 jam itu dipantau darahnya, ternyata terjadi pendarahannya hebat di badanku. Nggak tahu gimana ya istilah medisnya, yang pasti badanku tuh masih bingung gitu, masih mikir kalau babynya itu masih di dalam, masih ada di dalam, masih belum keluar. Dan perutku kan gede banget ya, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya. Akhirnya perutku yang baru aja dibelah dan dijahit itu kayak diujak-ujak seperti ini teman-teman, kayak di massage kayak gini ya, diginiin. Tolong dicamkan, massage-nya tuh nggak gentle begini, enggak ya, gentle pelan-pelan enak gitu, enggak ya. Massage-nya tuh kayak, jadi ini tuh sampai sampai ranjangku itu goyang teman-teman. Jadi kayak diginiin, dan itu dilakukan kurang lebih 1 jam sama susternya bergantian, dan disitulah rasanya nggak garu-garuan banget, rasanya mau meninggoy. Pokoknya saat di massage ini ya, itu adalah proses yang sangat traumatik buat aku ya. Soalnya sakit banget sampai aku tuh nangis teman-teman. Di massage itu sampai nangis karena saking sakitnya. Oke, dan akhirnya setelah 1 jam ya, aku digituin, selalu terus aku dikasih painkiller, aku taruh di intensive care karena harus dipantau terus ya. Setelah itu keesokan paginya tanggal 9 itu aku udah dipindahkan ke ruang pemulihan lah ya, sama mak-mak yang lain, sama ibu-ibu yang melahirkan yang lain, supaya sampai benar-benar pulih gitu dan dipantau. Dan ya mungkin aku ada video yang mungkin aku bisa selipkan ke teman-teman. Aku pendarahan hebat, dan
uterusku itu karena bawa baby yang sangat besar, dia nggak bisa kontraksi gitu ya, dia nggak bisa kontraksi. Akhirnya aku disuntik ke banyak banget obat buat memancing kontraksi, dan itu tuh rasanya luar biasa banget. Jadi itulah pengalamanku melahirkan di YouTube. Jadi itulah pengalamanku melahirkan di rumah sakit di Hong Kong. Itu dukanya ya. Sukanya ya melahirkan di Hong Kong itu biayanya gratis, check up-nya gratis. Cuman bayar Cuman bayar biaya administrasi aja per hari kurang lebih 100 kalau nggak salah ya, 100 Hong Kong dollar. Dan itu tuh ya masih affordable sekali ya di Hong Kong. Karena biaya-biaya yang lain tuh nggak ada. Waktu aku operasi otak pun kayak gitu, nggak ada biaya sama sekali kecuali biaya administrasi. Di situ aku ada sih rekamannya. Aku bikin video setelah lahiran. Lagi makan siang sekarang. Makan siangnya bubur. Mari makan. Aku inget banget ya waktu di intensive care, nggak boleh minum, nggak boleh makan, kan harus puasa ya. Itu rasanya tenggorokanku, aku pengen banget ngunyah air es atau ngunyah es batu, saking aus, bener-bener aus banget ya. Terus waktu dikasih painkiller, di situ kan kesempatan aku untuk minum ya, cuman boleh minum air kalau pas minum obat. Di situ aku pura-pura minum obatnya nyangsang di sini, padahal ya nggak nyangsang, padahal aus. So ya di situ akhirnya aku di rumah sakit selama kurang lebih 3 hari atau sama dengan 72 jam. Setelah itu kita baru boleh keluar. Intinya hari ketiga itu aku baru bisa ketemu si baby. Saya akan tampilkan di sini. Seneng banget rasanya, nangis ketemu si baby akhirnya ya. Dia baru dikasih ke aku hari ini, dan semoga besok udah boleh pulang. Aku sekarang mau nyoba nyusuin dia setelah berapa hari, Selasa, Rabu, Kamis. Ya ini hari ketiga. Tadi udah nyoba, cuman keluarnya dikit dan dia harus ditambah formula karena dia big baby ya. I'll do my best, I'll try my best. Semangat. Apa ya rasanya itu setelah melahirkan, kalau kita nggak ngeliat baby, rasanya cuman ke rumah sakit ya karena sakit gitu, bukan karena apa-apa, bukan karena melahirkan. Rasanya kayak ada sesuatu yang missing, yang pasti ya. Aku nggak bisa ngelihat anak sampai anakku bener-bener, sampai anakku di discharge atau dinyatakan blood sugar levelnya itu udah normal. Sebenarnya normal sih kemarin, cuman mereka harus memantau at least 48 jam. Tes darahnya dia normal lagi, dia bisa dibawa pulang sama bapaknya atau dikirim ke tempat aku. Rasanya masih belum real ya, rasanya masih belum nyata. Sebelum melihat anak, aku nggak mau nangis, nggak mau stres. Aku pengen tenang supaya aku siap untuk breastfeed dia nanti. Aku udah breast pump dan susunya dikirim ke ruangannya dia. So far udah 2 kali. Itu tadi ceritanya, drama melahirkan. So akhirnya setelah 3 hari di rumah sakit, aku di discharge alias boleh pulang ke rumah. Dan setelah itu aku pulang ke rumah sama si baby, reuni sama suami. Dan suamiku, karena gara-gara kasus Om Imron yang melejit di Hong Kong saat itu waktu aku bersalin, suami nggak boleh sama sekali masuk ke ruangan. Jadi biarpun suami boleh ke rumah sakit, dia hanya bisa nunggu di luar ruangan dan nggak bisa ketemu aku sama sekali, nggak bisa ketemu baby sama sekali. Jadi waktu itu suami minta tolong ke susternya ya untuk fotoin baby. Si susternya itu foto pakai HP-nya susternya itu, habis itu dikasihin ke suami, dikasih lihat ke suami. Jadi suami moto fotonya si baby pakai HP-nya. Jadi iya, seperti itulah kebijakannya waktu itu. Memang sangat cukup sadis, tapi kembali lagi itu semua untuk kebaikan kita ya, untuk kebaikan kita bersama. Yang paling penting adalah baby dan mami sehat. Oke, sekarang cerita tentang setelah kita pulang. Setelah aku pulang, aku bersyukur banget
waktu itu suami kerjanya dari rumah, jadi aku nggak sendirian ngurusi baby. Ntar si baby, dia sedang bergerak-gerak pemirsa. Ya aku bersyukur aku nggak sendirian ngurusi baby, dan suami banyak banget ngebantu aku khususnya pas malam, karena aku kan baru operasi sesar ya, jadi nggak bisa, susah banget bergerak, masih sakit banget. Tiap malam itu ntar aku harus babynya bangun. Say hello to everyone pemirsa. Halo teman-teman. Hai. Halo. Ini babynya sekarang umur 5 bulan setengah. Udah umur 5 bulan setengah, dia udah jago berguling-guling. So ya, aku lanjut di pembicaraan kita yang tadi. Aku bersyukur banget suami kerjanya dari rumah, jadi aku disupport suami, khususnya tiap malam, seminggu kalau nggak salah, atau 2 minggu selama aku pemulihan dari C-section. Itu suami tuh bangun tiap malam bantuin aku ganti popok, jadi aku cuma nyusuin aja, cuma baring-baring di cuman berbaring di tempat tidur. Si baby termasuk baby yang gampang nggak terlalu rewel ya. Kalau udah tidurnya tuh pulas, nggak bisa dibangunin. Maksudnya nggak bangun-bangun, kecuali pokoknya jarang banget ya dia tuh nggak bisa tidur atau tengah malam itu melek, itu jarang banget. Pokoknya kalau udah malam tidur, tiap 3 jam kita bangunin, kita susuin, kita ganti popoknya, seperti itu. Dan ya sekarang dia udah 5 bulan setengah, hampir menuju setengah tahun. Yay, what are you looking at? Oh ya, namanya, mari kita interview. What is your name? Siapa namanya? Namanya Charlotte. Namanya Charlotte atau Charlotte. Nama panggilannya Lottie. Hai Lottie. Namanya Lottie, kayak imut gitu ya. Lottie. Halo. Lottie. Ya, namanya Lottie. Dia sibuk dengan dunianya sendiri, jadi mohon maklum ya pemirsa. Dia baru bangun tidur juga, jadi nggak gitu mood. Rambutnya udah gondrong. Mungkin bakalan sering-sering bikin video sama baby Lottie ya. Kalau teman-teman follow Instagramku pasti udah nggak asing ya sama Lottie ya, sama penampakannya dia, karena dia selalu tampil di layar kaca di Instagram khususnya. Dia juga punya Instagram sendiri pemirsa, namanya Lottie Jowo di sini. Nanti aku sertakan IG-nya. Kamu sibuk banget sih. Halo teman-teman. Bilang. Halo teman-teman. Halo Lottie. Oke pemirsa, thank you for watching this video. See you again soon. Bye now. Baiklah, karena saya harus melaksanakan tugas negara menjaga majikan kecil saya ini, jadi saya harus undur diri dari hadapan pemirsa. Terima kasih. Bilang gimana? Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Aduh, tadi help. Aduh, loading. My girl. Where's daddy?